Nah, teman-teman semua, jadi Imam Jalaluddin Asyuyuti itu dijuluki sebagai Mausu'ats Tsaqafah wal Ittilaq, ya. Atau seorang yang memiliki pengetahuan bagaikan atau seperti ensiklopedia lah kalau zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jejaknil dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di Jejaknil Spesial Ziarah. Nah teman-teman, kalau episode kemarin saya mengunjungi makam Imam Syafi'i ya, yang baru dibuka setelah 5 tahun restorasi. Sekarang hari ini ya, saya mau mengunjungi atau menziarahi makam seorang ulama ya, pengikut mazhab Syafi'i yang terkenal, yang banyak melahirkan karya, ratusan karya. Yaitu siapa? Yaitu Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, seperti biasa saya nggak sendiri ya, karena saya bersama teman saya juga. Nih yang lagi pegang kamera, Pep. Halo. Gimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah sehat. Nih Kak Pep ini sobat gue ya, dia dari tingkat 1 ya. Sekarang kita udah tingkat 4 nih, tingkat terakhir. Tingkat terakhir, doanya teman-teman semoga kita lulus tahun ini. Iya, lu jurusan apa? Saya Akidah Filsafat. Akidah Filsafat dari Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah. Salam dulu nih buat penonton Jejaknil yang dari Jawa Tengah, dari Batang ya? Ya. Salamin. Halo teman-teman sahabat Jejaknil dari Jawa Tengah, terkhusus dari Batang. Tetap semangat. Oke, sekarang kita nih mau menuju makam Imam Jalaluddin ya? Iya, Imam Jalaluddin Asyuyuti. Iya. Kita sekarang lokasinya di mana nih? Kita lokasinya di Sayyidah Aisyah atau di Qorofah Kubro. Kalau mau ke makam ini gimana caranya? Kalau misalkan dari teman-teman dari daerah Darosah, langsung saja naik tramco atau naik bus ke Sayyidah Aisyah. Dan tempat ini tidak jauh dari terminal Sayyidah Aisyah. Ya, cuma jalan sekitar 100 meter lah sampai sini dari terminal. Ya, jadi makamnya emang agak masuk ke dalam sedikit agak ya. masuk ke dalam tapi sedikit. gampang kalau didapetin ya. Dan bisa tanya orang sekitar pasti tahu makam Imam Suyuti. Ya, udah yuk, langsung jalan yuk. Ayo. Oke guys, sekarang kita menuju ke makam Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ya. Ya, sebagaimana yang teman-teman lihat sini tuh pemakaman Qorofah Di Kubro kompleks, ya. Qorofah Kubro. Berada di kaki Bukit Mokotom. Karena Bukit Mokotom sendiri itu kan bisa dibilang bukit yang berharga ya. Berharga. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Ya, Amr bin As ketika itu Iya. menjadi gubernur atau wali di Mesir. Ya. Itu kan Mokukis, gubernur Romawi ya, Bizantium, ingin membeli Bukit Mokotom waktu itu. Cuma Khalifah Umar menolak ya, karena di sini tuh banyak banget dikuburkan kaum mukminin. Ya. Bahkan para wali, orang-orang soleh, ya, raja juga ada. Ya, para salatin dan lain sebagainya. Ya. Dan inilah bentuk makam-makam di Mesir seperti ini ya. Iya. Nih, seperti ini. Nah, kita lihat yang ini. Coba. Ini bentuknya tuh mastaba ya. Mastaba. Ya, ini namanya mastaba kayak gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya cuma kuburan, habis itu dikasih apa nisan? Iya, batu nisan. Batu nisan ya. Kalau di sini berbeda, teman-teman. Iya, dikasih seperti ini mastaba ya. Iya. Dan juga kawan-kawan, salah satu ciri khas di Mesir itu juga kuburan ailah atau keluarga ya. Kuburan keluarga. Kuburan keluarga. Jadi satu keluarga itu membeli satu petak dan satu garis keturunan keluarganya dimakamkan di situ. Iya, ini seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang kita nih. Iya. Dan yang Anda dengar Pip, kalau orang Indonesia yang misalnya Mesir, yang belajar di Mesir ya, ada yang meninggal, lah. Biasanya itu dikuburkan biasanya bareng sama keluarga ailah Mesir ya. Karena kan beli tanah di Mesir itu lumayan mahal. Jadi biasanya ada yang dari yayasan, ada yang ngasih donasi gitu. Donasi dikuburkan bareng sama keluarga ini ya. Insya Allah ya, orang yang meninggal ketika menuntut ilmu dicatat sebagai anak syahid ya. Fisabilillah. Ya. Ya. Dan juga teman-teman di sini sangat kelihatan ya corak dari era bangunan dinasti Mamalik ya. Jadi seakan-akan kita tuh kalau kesini masuki fase dinasti Mamalik. Iya, dinasti Mamalik. Karena tidak bisa terpungkiri juga bahwa corak bangunan-bangunan bersejarah di Kairo itu peninggalan dari Mamalik. Mamalik ya rata-rata ya. Rata-rata Mamalik. Ya, bahkan sekelas Masjid Imam Syafi'i aja itu menaranya menara Mamalik. Iya. Kemudian Masjid Sayyidah Zainab, Masjid Sayyidah Nafisa. Iya, Masjid Sultan Hasan. Ya. Nah, itu kubahnya sudah terlihat teman-teman. Ya. Kubah dari makam Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ya, kita ketahui lah ya kalau di Mesir itu kan ada kaidahnya tahtal kubbah turba. Ya, di bawah kubah itu biasanya ada
makam. Makam itu kalau dulu kayak gitu kaidahnya. Iya. Jadi seiring berjalannya waktu ya zaman itu udah kaidah itu udah berubah lah. Di atas kubah itu biasanya nggak cuma makam, bisa jadi masjid, khonqo ya, tempat kontemplasi para sufi, dori, madrasah dan sebagainya. Ya, ada sabil kutab juga. Sabil kutab ya, tempat untuk minum dan juga untuk belajar baca buku ya. Ya, baca tulis buku gitu kan. Tulis buku ya, TPQ lah kalau sekarang gitu ya. Ya, kita sudah sampai ke makam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, teman, sekarang kita udah sampai di makam beliau nih. Ini makamnya yang warna putih bangunannya. Nah, kita mau berdoa dulu ya, mendoakan beliau dulu. Kemudian nanti kita bakal napak tilas yang menjelaskan sejarah beliau, biografi beliau, juga karya-karya beliau semasa hidupnya yang masih ada sampai sekarang. Ya, sama Habib. Ayo. Teman-teman, hari ini emang sore ini cukup adem ya. Cukup adem. Karena sekarang musim panas banget kalau siang berangkat, jadi kita ngambil sore hari. Iya, tadi hari ini kita cuaca siang hari sampai 42 derajat. Ya, kalau siang, kalau sore siang, turun ke 30, turun 25. Iya. Jadi masih cocok untuk orang Indonesia. Iya, betul. Dan pakai kemeja masih nyaman lah. Masih nyaman. Nggak perlu pakai kaos. Iya. Nah, di atas makam beliau juga itu ada kubah ya. Iya. Ya, kubahnya cukup besar karena kalau dulu itu tokoh-tokoh penting biasanya di atasnya tuh ada kubah. Ada kubahnya. Iya. Dan mohon maaf untuk sekarang kita tidak bisa memasuki area dalam makam beliau karena masih dalam pandemi Covid. Iya. Jadi untuk menghindari keramaian. Karena kalau hal Imam Jalaluddin As-Suyuti itu jelas ya. Iya, seorang musoi, ulama klasik yang memiliki pengetahuan layaknya ensiklopedia. Iya, karena beliau menguasai berbagai fan ilmu. Bahkan di salah satu kitab beliau, iya, yang aneh baca di kitab Husnul Hadharah fi Akhbari Misr wal Qahirah, beliau dijemputin ruziqtu fit tabahur fi sab'ati ulum. Iya, dia bilang saya alhamdulillah ya katanya Mas Suyuti diberikan rizki oleh Allah menguasai 7 fan ilmu. Ya, yaitu Quran, ulum Quran, kemudian tafsir, hadis, fikih, kemudian adab, badi ya, bayan, ma'ani. Iya, Masya Allah ya. 7. Kemudian juga beliau juga menguasai usul fikih ya. Ada beberapa karya juga di bidang usul fikih, di antaranya apa? Al-Asbah wan Nadhair. Ya, fi Qawaidil Kulliyah. Iya. Kemudian juga masih banyak ya. Iya. Nah, kita bawa nih karya-karya beliau di tangan kita nih. Iya. Ya. Itu buku kitab apa, Saudara Lukman? Tafsir Jalalain. Oh, Tafsir Jalalain. Ini tafsir legend banget pasti. Ya. Anak pondok pasti tahu, kalau nggak tahu kalian mondok lagi ya. Iya, mondok lagi. Karena hampir setiap pesantren itu mengajarkan Tafsir Jalalain ini. Iya, betul. Karena bahasanya mudah difahami. Bahasa mudah untuk pemula ya, untuk mukadimah lah. Iya, sebelum masuk ke tafsir yang lebih dahsyat. Betul. Dan salah satu karya paling komprehensif untuk bidang Al-Quran adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, karena ini karya fenomenal ya. Fenomenal. Karena rata-rata ulama sebelum Imam Suyuti, mereka ulama-ulama lebih cenderung membahas tentang ilmu hadis. Oh iya. Lebih kayak, jadi banyak ulama-ulama yang banyak yang di umul hadis, tapi jarang yang membahas tentang ulumul Al-Quran. Entah itu munasabat ayah 5 qoblaha atau hubungan ayat, atau tentang Madinah, Madani atau Makiyah. Dan jujur saja kalau misalkan kita membahas tentang balagoh, ma'ani, badi atau bayan, itu pasti rata-rata kembalinya lagi ke Al-Quran. Iya. Nah, makanya beliau lebih di kitab Al-Itqan ini salah satunya membahas tentang itu. Oh, berarti mungkin Al-Itqan kitab pertama yang bahas tentang ulumul Quran. Tapi sebenarnya tidak. Tidak ya? Iya, karena disebutkan di kitab Al-Itqan ini bahwa beliau ada pendahulunya, ada ulama pendahulunya. Iya, jadi beliau mention juga beliau ya. mention juga ke ulama sebelumnya. Siapa itu?
Kafiji, habis itu ada Az-Zarkashi, Imam habis itu Zarkashi. ada Imam Al-Bulkini tadi. Imam Zarkashi juga Imam Sahibul Kasyaf. Zarkashi, Sahibul Kasyaf. Ya, nah kalau kitab yang Anda pegang nih tafsir jalan lain, ya ini tafsir dikarang oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali ya, guru beliau ya. Guru beliau. Ya, beliau juga Sahibul Kanzur Ragibin ya. Sahih. Yang pengarang Kanzur Ragibin, Syarah Minhajut Thalibin ya, sahih. oleh Imam Nawawi. Ya. Nah, kitab ini dikarang oleh dua pengarang, pertama Imam Mahali sama Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mana Imam Mahali itu mengarang dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan. Ketika itu beliau meninggal, Imam Mahali, gurunya Imam Suyuti itu meninggal, kemudian dilanjutkan pengarangan kitabnya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Isra. Ya, Masya Allah ya, ini kitabnya sangat ringkas, bahasanya lugas dan padat dan mudah dipahami. Ya, kalau teman-teman baca insya Allah nggak susah ya. Ini saya bawakan langsung kitabnya nih. Ya, coba tunjukin kitabnya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Iya. Tapi selain itu, selain menguasai dalam bidang Quran, dia juga menguasai bidang tafsir ya. Tafsir. Dia juga disebut sebagai mu'arrikh ya gak sih? Mu'arrikh. Seorang ahli sejarah. Ahli sejarah. Ya, ada yang bilang juga geografi. Geografi ya. Ahli geografi. Ahli geografi. Ya, karena banyak juga kitab-kitab beliau yang bahas tentang sejarah. Betul, terutama sejarah Mesir, karena sejarah beliau Mesir. asli Mesir kan. Iya. Ya, kayak tadi yang Akhi Luqman disebutin tadi apa? Ya, Husnul Hadara fi Akhbar Misr wal Qahirah. Sahih. Nah, beliau itu ada seorang yatim ya. Seorang dari yatim. umur 5 tahun beliau juga ditinggal ayahnya. Iya, betul. Ya, tapi beliau tidak menyerah begitu saja. Betul. Ya, meskipun beliau garis keturunannya itu adalah keturunan ulama, keturunan yang memiliki privilege ya. Betul. Kakek buyutnya yaitu Syekh Hamamuddin, seorang tokoh tarekat sufi di Baghdad terkenal. Ayahnya seorang ulama di daerah Asyut. Iya. Ya, tapi nggak membuat beliau itu kayak orang yang malas-malasan. Justru membuat beliau semakin rajin belajar ya. Dan beliau juga nggak segan-segan menjadi traveler muslim sejati. Betul. Seperti saudara Luqman ini. Kalau saya mah traveler ini, tempat-tempat asik. Iya, jadi beliau tuh tidak hanya belajar di Mesir, tapi beliau juga ke Maroko, belajar di Maroko, ke Maghrib, Yaman, ke Syad juga, negara Syad. Syad. Jadi kalau di Hijaz pasti. Ya, maka. Nah, beliau juga di umur ke 21 tahun ya. 21 tahun. Umur 20 tahun lah, 21 tahun. Beliau juga sudah diberikan legalitas untuk menjadi mufti. Iya, atau bisa memberikan fatwa. Iya. Bahkan dalam kitabnya juga ya, Husnul Hadara fi Akhbar Misr wal Qahirah, beliau menyebutkan bahwasanya apa? Beliau itu apa? Kamulat ladayya alatul ijtihad. Katanya sudah lengkap nih sebenarnya alat ijtihad itu dalam dirinya. Ya, jadi beliau memang sangat percaya diri. Justru itu bentuk tahadduts binikmah ya, bukan bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Itu juga untuk saya bisa seperti ini, masa kalian tidak bisa seperti saya? Untuk gitu. memotivasi juga gitu. Jadi kalau ada orang yang memotivasikan diri sendiri, kalian jangan menjudge, tapi justru harus ambil motivasi itu. Jangan menganggap itu sebuah kesombongan gitu. Tapi emang beliau sangat kompeten dalam ilmu itu. Jadi nggak salah sebenarnya. Kecuali kita yang ngomong. Iya, kecuali kalau karena untuk menjadi mufti itu kan susah sekali ya. Syarat-syarat itu kan sangat ketat ya. Iya, harus. Apalagi menjadi mujtahid itu juga sangat ketat. Nah, di usia yang ke-40 barulah beliau mulai beruzlah atau bermediasi. Meditasi. Iya. Jadi menyendiri bahasanya. Menyendiri. Kayak ulama-ulama dulu lah, ketika dia udah mulai masuki usia yang sudah tidak muda lagi, usia senja, beliau ingin beribadah aja gitu pokoknya. Beribadah, fokus belajar atau bahasa sekarang itu ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi meninggalkan duniawi tapi tidak ditinggalkan semuanya. Nah, Imam Suyuti waktu itu dia pergi ke Jazirah Raudhah ya. Atau Manial Island. Pulau Raudhah, Pulau Manial ya, yang letaknya deket banget dari kota Fustat. Manial. Iya, Manial. Ya, itu juga di sana ada tempat Mikyas Nil ya. Ada Mikyas Nil. Mengukur debit Sungai Nil. Iya. Ya, nah di usia yang 40 itu ketika beliau beruzlah, beliau banyak melahirkan karya. Ya, sampai bisa mencapai 600 itu dari hasil meditasi. Iya. Jadi memang itu merupakan bentuk pilihan hidup yang bisa dibilang kalau zaman sekarang mungkin orang jarang ya kayak gitu ya. Karena beliau sudah mempunyai, misalkan kalau orang sudah mempunyai tempat di masyarakat. Apalagi udah punya jabatan di negara gitu. Punya uang segala macam. Kalau untuk meninggalkan seperti itu mungkin agak susah, tapi beliau berani untuk meninggalkan itu semuanya. Dan khidmah untuk ilmu.
Nah, jadi hikmah apa yang bisa kita ambil daripada Imam Jalaluddin Asyuti ya? Ya. Pertama bahwasanya ilmu itu yang bermanfaat pasti Betul. menjadi sedekah jariah ya. Betul. Dan apa lagi? Teruslah mencari ilmu, Ya. jangan lupa kita berguru. Karena Imam Asyuti bisa menjadi seperti ini, karyanya banyak, Dekat. tidak jauh dari guru. Ya. Atau beliau Dan bermulazamah dengan mulazamah guru. tawilah ya pastinya ya. Iya, Yang menuntut ilmu yang panjang. menurut ilmu panjang. Iya. Jadi tidak, bahasanya tuh kalau bahasa Jawa tidak ujuk-ujuk dapat ilmu gitu. Iya, tidak. Tiba-tiba dapat ilmu, tapi beliau ada proses panjang. Beliau dekat dengan berbagai ulama Ulama dan juga melaksanakan rihlah ya pastinya. Iya. Rihlah safar ilmiah. Safar ilmiah. Pasti gitu. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya Ya. terkait tentang napaktilas Imam Jalaluddin Asyuti. Semoga teman-teman mendapatkan faidah ya, Ya. dan juga terhibur, dan ikuti terus perjalanan ziarah kita selanjutnya yang pastinya lebih seru ya daripada ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Jaknil. Ilaliko. ilaliko. Dadah.